game kita yang kedua, tapi kita akan lihat tentunya ini Todak Malaysia juga pasti tidak akan memberikan space kemenangan bagi Smart Omega PH untuk di game kita yang kedua kali ini, Om Wadi juga Bude Clara. Menarik dengan pick dan bandnya Omega ada di area first pick. Franco first ban untuk tim Todak. Tambah dengan Xavier. Pada akhirnya mereka nge-respect langsung arah Xavier ya. Valentina juga di ban. Tapi Todak, Ling, Yves, akankah di sini Beatrix di ban atau Wen-Wen? Atau Akai? Wen-Wen kalau nggak Beatrix sih. Wen-Wen lebih di respect. Karena sekarang menurutku gold laner yang punya harga lebih mahal sih masuk dalam ban. Wen-Wen atau Beatrix. Karena buat mengaktifkan dari crossbow of tanknya kan enak banget ya sekarang. Memang durasinya dikurangi tapi tetap dia bisa terbang terus-terusan ke atas. Di tangan yang benar ya. Di tangan yang benar ya. Kalau di tangan yang salah gak terbang-terbang juga dia. Tapi kalau Kelra sama si Ciku kayaknya itu tangannya benar sih Om Wen. Sakit banget kalau Wan lepas mungkin di tangan kedua belah jungler handle Omega dan juga Todak. Tapi Akai, Omega lagi-lagi gak mau kehilangan hero yang bisa menghancurkan strategi tim fight lawan. Tentunya dengan heavy spins dia bisa langsung initiate karya tim fight yang dibentuk. Tapi Todak Malaysia punya keuntungan untuk langsung secure 2 hero mahal kunci kemenangan mereka di Ireland of Dawn. Sejauh ini Beatrix masih terbuka. Akankah Todak akan kembali meng-pick karya Beatrix untuk di game kita? Julian masih ada. Beatrix Julian masih ada dan masih available banget untuk dipainkan oleh Todak sekarang. Tinggal seberapa percaya diri mereka dan menurutku di sini Formas bisa banget sih buat pakai Julian ya, dimainkan sebagai XP laner. Itu dia Beatrix keluar dan masih bikin barat ternyata karena mereka sangat respect sekali terhadap hero Akai di mana heavy spinnya ini pasti bakal ngacirin semua back laner. Tapi kalau memang ada yang Detonas welcome selamat datang ke perut barat, dia masih akan bisa menahan pergerakan dari Smart Omega. Yes, benar sekali. Ini menarik tentunya dengan comfort pick-nya Todak Malaysia. Karena memang tadi decision making-nya Barat untuk ada di garda depan juga benar-benar nge-create space buat god lane mereka. Karena kita tahu god lane dan juga mid lane Todak Malaysia tadi adalah ujung tombak mereka untuk bisa ngasih dealing damage tambahan di setiap team fight yang mereka bentuk. Tapi Smart Omega 2 hero tambahan lagi tentunya. Akai bisa flex positioning, entah nantinya akan kembali digunakan oleh Ryzen sebagai jungler. Tapi Fanny, dengan ya Fanny berarti Akai akan digunakan oleh Renzio nggak sih? Atau Romer bisa jadi? Romer sih kalau aku bisa bilang. Bisa Romer jadi ada di tangan Chakno ya. Yes, untuk inisiasi Fanny-nya juga sudah kelihatan. Dan ini menggocek sebenarnya. Tapi ingat, Todak Baratnya bisa main di samping. Ya bisa juga. Bisa main di samping, bisa bermain sebagai bener. Karena ada Kufra juga di sana yang bisa dijadikan romernya Todak Malaysia, dan ini juga bisa menghentikan pergerakan dari Fanny yang mobilitasnya tinggi banget. Jadi gue suka banget Todak di sini mereka mainnya benar-benar counter semuanya sih. Jadi oke, di sebelah ada Akai kita ambil Barat sekarang. Oke, lu punya Fanny dengan Cloud, kita bakal pakai Kufra. Battle Mirror Image gak apa-apa, gak bisa pulang, adanya bonus ball. Sama juga dengan Steel Cable, bakal bisa di-cancel. Jawab semuanya. Betul. Dan Omega mereka gak nge-ban Kufra ataupun dari segi counternya. Tapi kalau ngelihat dari draftingan, kalau kita selalu meng-counter, gimana dengan gameplay mereka? Gameplay mereka akankah ngeresponin doang? Kalau jawabannya kayak gini. Dari Todak biasanya mereka, kan pemainnya enaknya nih ya. Mereka bisa tuker-tuker nih semuanya. Jadi menurutku respon apapun yang mereka lakukan biasanya masih berjalan mulus. Untuk pemain yang punya multi role seperti di tim Todak sekarang. Matilda masih di ban, jadi masih dengan respect bahwa Barat di sini masih akan masuk sebagai jungler juga, dan memang yang bisa jadi masih tetap jungler, bisa ke EXP, flex banget. Kufra juga bahkan bisa main di EXP, kita sudah melihat kan di sini Indonesia sendiri. Bahkan jadi jungler sebenarnya bisa jadi juga loh Kufra. Masih bisa banget Kufra jadi jungler, tapi tergantung nanti bagaimana penempatan dari Todak Malaysia untuk menempatkan Kufra nantinya akan ada di area sisi sebelah mana. Tapi masuk ke fase baining selanjutnya, Masha yang sebelumnya masuk ke fase baining pertama kini ditutup di fase baining yang kedua, disusul dengan adanya Lilia. Begitupun juga dengan Matilda ya yang ditutup oleh Smart Omega. Mengingat kita tahu Matilda masih prefer banget tentunya untuk dijadikan line up dari Todak Malaysia, karena kita tahu mobilitas dari tim yang mengamankan Matilda tuh akan jauh lebih gampang lagi dan lebih mudah dengan guiding win, Bude Clara. Iya. Dan Omega kan mereka nge-ban dari segi mid lanernya, tapi kalau mid laner jadi rebutan loh. Satu slot terakhir. Omega, Todak, dua-duanya masih belum ngebuka nih. Mid lane apa yang bakal mereka keluarin? Karena berpengaruh banget untuk early sampai ke arah mid game. Biasanya jatuh ke tangan mid laner. Dan ketika udah gak ada Xavier, Valentina, lalu juga Yves, Lilia, bahkan langsung ke arah Kagura oke sih. Kagura buat nge-burst sebenarnya. Karena Todak masih belum punya hero yang bisa nge-burst ya, kecuali udah ada Beatrix di sana ya, tapi kan lumayan
ya harus nunggu satu item lah BOD dulu untuk bisa ngasih lebih efek maksimal lagi bagi Weskernya. Ini Kagura masih ada kalau mau diambil, masih mungkin banget sebelum diambil oleh Smart Omega. Dan dia bisa punya kabur. Ada Flea-nya kan? Masih lebih aman. Melihat dari tim Omeganya, ada Akai, ada Fanny, ada segala macam. Sesuai dengan yang Om Wawa prediksi, Kagura bakal lepas. Tapi dari sisi Omega, Cecilion kah? Karena kan yang paling atas Cecilion. Betul. Cecilion bisa kalau Smart Omega mau pakai Cecilion, mereka bisa ada late game insurance. Tapi menurutku kalau mereka dan positioningnya juga bisa bagus kan. Tapi gini, kalau ada Cecilion, damage mereka di early ini bakal ngandalin cuma Fanny. Jadi belakangnya ini cuma ngadain dari Sanguine Claw-nya, kalau kena yes bagus, kalau enggak ya udah musuhnya pasti bakal bisa kabur selamat karena stack dari Cecilion bakal aktif nanti mungkin menit 8-10 lah. Tapi Omega terkenal dengan permainan late game kan? Late game-nya bener. Iya. Kalau kita lihat mungkin dari mana ya, enggak cuma dari Smart Omega sih, semua dari region Filipina ya. Di early game mungkin mereka agak goyah, tapi masuk ke menit 10 mereka tiba-tiba langsung jadi strong positionnya, fondasinya langsung kuat. Tapi itu dia Cecilion dan juga Chow-nya keluar sekarang. Iya, ini bisa dibilang secret recipe juga ya, karena Smart Omega yang seperti Om Wawa bilang, tim Filipina itu semakin terancam, dia semakin berbahaya justru di area line of down, dan ini yang harus perlu diantisipasi tentunya sama tim Todak Malaysia, karena mereka udah coba untuk secure ke area Esmeralda kembali ya tentunya di area game kita yang Esmeralda tadi game diamankan oleh Smart Omega. Dan kini diamankan oleh tim dari Todak Malaysia, dan itu dia dari sisi Todak Malaysia dengan pemilihan hero-nya di Bude Clara dan juga Muawa. Yap. Dengan counter-mengcounter dari pemain Todak mungkin ya. Kita ngeliat dari Todak yang ngeliat apa langsung direspon. Bagaimana respon dari tim Omega di game yang kedua, karena game pertama mereka di comeback. Ya. Yes. Dan dari draft dari Todak sini ngerinya adalah mereka gak punya akses untuk bisa langsung ke backlaner yang dimainkan oleh Smart Omega. Mereka punya Esmeralda ya, tapi hanya dengan Falling Star Moon. Kufra sih. Eksekutornya dari Beatrix. Yang dicarikan Cecilion nih. Jadi kalau gagal kena Sanguine Claw, di tap sekali pakai Bad Impact kelar nih. Tinggal tergantung setup gimana dari tim Omega berarti. Dari Todak. Ya. Kalau inisiasinya kalah ya baliklah. Ini sama dengan mungkin yang dimainkan oleh Todak di game yang pertama, counter initiate. Kecuali di early-nya di mana Ryzen yang akan memimpin rekan-rekannya untuk bisa sustain sampai dengan masuk ke late game. Oke, ini akan menjadi penentuan, akankah menjadi 2-0 atau 1 sama. Inilah dia Omega dan juga Todak. Dimana tengah-tengahnya ini udah langsung menggesek, gasrak menggasrak. Maju ke depan dengan adanya satu payung. Si Mei Umbrella dikeluarkan. Chaknu sebagai pengganggu utama akan berhadapan dengan Yams. Yes, Yams. Kufra tambah Chow. Udah ada mekanik di sana. Yams juga udah mulai mundur ke area belakang. Ryzen sudah mulai coba untuk rotasi. Momo dalam bahaya, sudah mulai dikepung oleh 4 hero dari Smart Omega. Setengah dari HP dari sisi yang Momo sudah mulai terisam buat Momo menjadi first blood dengan hantaman yang diberikan oleh seorang Cecilion atau A2 Max. Itu 4 hero dari Omega berjalan bersamaan, ketemu sama Momo. Momonya dipanis, Formace cuma bisa ngeliatin dari jauh. Datengin enggak kabur takut. Ya itu udah gak bisa banget sih. Dan kalau kita lihat memang di sini Akai-nya ya dipakai sama si Renzio, berarti dia bermain sebagai explainer. Lebih cepat level 4, lebih cepat buat dapetin heavy spin, lebih cepat buat ngebantu Fanny Russo. Rotasi kayak gini Ryzen-nya udah nyebrang sendirian nyiksa Momonya, dan kelihatan banget Momo tertatih-tatih hidup di game kedua. Wow, dia gak ngedapetin buff, hilang awal. Ryzen-nya kalau Fanny di awal udah nyaman, dia bakal makin mudah ngegulung game ini untuknya. Yes, itu benar banget. Kekuatan Fanny ya. Iya. Gulungnya early dapat juga, dan memang berbeda banget sih dari Todak sendiri dengan barat yang dipakai. Mungkin karena melihat oke ada Akai, kita harus pakai barat juga. Dan di sini baratnya tanpa adanya support di belakang, tanpa adanya heal, tanpa adanya escape. Kurang lincah ya. Ini Formace masih bisa kabur. Karena damage dari tim Omega belum sebesar itu, apalagi itu Max. Masih early banget, stacknya dia baru sedikit juga. Dari Todak Omega, mereka memilih untuk tidak berperang di area turtle. Terlalu cepat pergerakan dari Omega. Setelah ngedapetin turtle kali ini, Renzio maju ke area depan sebagai frontliner. Menahan semua member dari tim Todak, nggak ada yang mau overcommit. Karena dengan adanya purple yang muncul di kanan dan kiri, lebih memilih main aman aja untuk 1-1. Yes, benar banget. Ini modal awal yang baik bagi Smart Omega. Mereka berhasil ngamanin poin first blood.
Dan di selain mereka juga udah berhasil ngamanin ke area 1 objektif Turtle. Tapi buat teman-teman di rumah juga bisa banget untuk ngamanin promo dari GrabFood MSC X Grab dengan scan QR Code. Karena di area bawah kita bisa lihat juga Renzio coba untuk mulai menghindari serangan yang diberikan oleh seorang Esmeralda atau Formace dengan mengeluarkan heavy spins-nya. Di sisi lain Momo masih berusaha keras untuk bertumbuh, untuk mengambil semua possibility jungle yang bisa ia ambil tentunya untuk bisa nantinya berkontribusi nih untuk tim Todak Malaysia sendiri di menit kita yang selanjutnya, Momo. Ya, sini tempo permainan agak diperpelan sebenarnya ya. Karena memang untuk tujuannya adalah gold lane-nya ini. Siapa yang lebih cepat kaya untuk keduanya. Satu Beatrix, satu Cloud-nya. Cloud kalau sudah sampai punya Golden Staff, Demon Hunter, wah itu udah sakit banget. Omega gak perlu nungguin Cloud sih, tinggal ngebiarin aja nih Fanny-nya lepas kandang. Sang-seng-song kemanapun, mau terbang kemana aja bisa. Karena sekarang dia udah ada di bawah, ngasih pressure ke Formace, udah level 6 juga, Momo baru aja naik. Tapi kalian yang mau dapetin Transformers langsung login dari tanggal 11 sampai 13, selesaiin quest, ambil Transformer Pass-nya, pakai buat draw dan juga ngedapetin hadiah skin, efek recall, dan battle emote. Iya banyak banget tentunya, jadi jangan kelewatan ya buat teman-teman sobat Mobile Legends yang ada di rumah. Back to the game, dimana Smart Omega dan juga Todak benar seperti yang mau mereka benar-benar memperpelan banget pola permainan mereka di area laning phase saat ini. Dan kita bisa lihat juga di area top lane-nya nih Omo. Yes, dengan Rapture yang dipakai oleh Kelra sih. Dia punya movement speed-nya dan bahkan dia pakai emblem support di sana, ada average. Jadi akan sedikit lebih cepat kaya lah. Kalau dibandingkan dengan Chico di sana. Chico dengan weapon masternya dan juga pastinya ini dia punya dia punya nambah attack speed lah itu. Full maksimal attack speed. Pokoknya kepengen buat gelutnya aja ya untuk Chico. Memperkuat pergelutan, tapi gelut kayaknya akan terjadi karena dengan adanya Baptist yang dibuka, Formace maju ke area depan, mengzonio semua member. Itu Max gak ada coveran, Formace gak mau ngelepasin itu Max dan cukup untuk mengusir kawanan Omega, membuat space yang sangat luas untuk Todak mengamankan Turtle yang pertama untuk mereka, tapi ini adalah Turtle yang kedua, 1 untuk 1 saat ini. Finally ya Todak Malaysia setidaknya bisa ngamanin kompensasi ketinggalan dari point kill dan juga objektif Turtle yang pertama, di mana dari sisi Formace berhasil memukul mundur pergerakan dari Omega untuk tidak menghadapi Turtle yang kedua. Tapi Momo sudah mulai terlihat bertumbuh tentunya menjadi dinosaurs yang tinggi di area top lane. Kita sudah lihat juga di mana kedua belah god lane kita cukup independen. Chico harus membangkan Matt Kelra, memberikan damage yang signifikan. Momo yang datang terlambat membuat dia hanya bisa merelakan Chico dilenyapkan begitu saja oleh Kelra di area top lane, Bude Clara. Baiwang didapatkan oleh Kelra di area top lane karena Chico bukan tipikal MM atau dengan Beatrix yang gak bisa untuk head to head. Dia harus bermain pintar, maju mundur dan ngasih damage, gak bisa pakai badan dia. Beatrix tuh tipis banget. Sedangkan Cloud, dia bakal happy banget sih kalau 1 lawan 1. Ya, apalagi dengan stack yang penuh ya, dengan Art of T4-nya dia sendiri tadi. Dan memang sayangnya juga tadi buat si Chico ya, dia belum siap dengan Wesker-nya. Dia tuh masih pakai ini biru tadi. Jadi pastinya damage-nya gak bakal cukup. Nah, audience Baiwang di bawah 1 lawan 2. Dan Esmeralda gak takut. Mau siapapun yang maju, Formace berhasil untuk menahan dan bahkan mengusir kedua member dari tim Omega. Dia akan nge-push ke area bottom lane, mencoba untuk memajukan dari segi minionnya, sementara kawanannya di area atas. Maju ke depan dengan The Way of Dragon. Chico gagal untuk di-sandwich oleh tim Omega. Hanya Chakno seorang diri yang berhasil nge-reach karena Chico dibalaskan dengan dari Tyrant Ray. Chakno menjadi korban. Sementara tim Omega, oh my god, mereka begitu galak dan membuat inisiasi yang diberikan dari Chakno hilang. Gak ada kawanan sama sekali. Miskalkulasi gak sih Chakno ya? Ya, dan bahkan untuk follow up-nya sih agak sulit. Chico still cable di luar gitu saja, tapi langsung dilenyapkan dan hanya damage yang dikeluarkan oleh seorang Chico. Kelra pun gak bisa menambah dan bahkan memberikan damage, membuat dia hanya bisa merelakan begitu saja dari sisi junglernya yang hilang. Dan ini Turtle kita yang ketiga di menit yang ke-6 sudah mulai disambut hangat oleh kawan-kawan dari Todak, khususnya Momo yang sudah langsung melakukan poking, namun gak adanya observasi membuat Todak Malaysia akan langsung mendapatkan Turtle secara free. Mulai gawat sih dari Omega setelah hilang 1 Chakno, itu Max sama Raizen nyusul, terus ngegulung ke area Turtle. Jadi saat
satu aja yang ke pick off, dipanisnya tuh banyak sama Todak. Nah, setelah itu ya, tadi dengan efek dari BOD plus Wesker, one shot Fanny hilang jarak dekat. Ya, dan tinernya lagi sekarang Todak, mereka nggak mau ngasih kesempatan dari Omega buat bergerak. Di arah tengah ada Formace dengan semua yang dia miliki mengusir itu Max. Backfist udah dibuka, Todak nggak mau ngebawa ini ke late game. Mereka mau mengakhiri secepatnya dengan Tyrant Race yang sudah dibuka. Ada Blasting Duet, Kelra berusaha untuk memeltdown pemain dari tim Todak, tapi nggak ada yang terluka, hanya tergores sedikit aja. Dan Omega udah kehilangan Caknu lagi dan lagi. Yes. Terlihat buruk ya pastinya untuk Omega sendiri karena untuk dari sisi permainan gameplay ini lagi dipegang banget oleh Todak meskipun memang goldnya gak jauh. Tapi pressures mereka di map inilah yang perlu dijaga oleh Omega. Jangan sampai kehadiran dari Todak terlalu banyak pressuresnya. Oke, di area mid lane bahkan udah langsung dipaksakan timpak gitu saja. Yams udah langsung ditelan gitu saja mentah-mentah oleh Momo. Tapi Momo memakan banyak sekali damage yang diberikan oleh kawan-kawan dari Smart Omega di area mid lane. Membuat Todak Malaysia harus kehilangan Momo. Yams masih bertahan dan bahkan bisa melakukan recall ke arah belakang di sisi lane Ryzen. Udah mulai kembali berkutat untuk melalang Buana. Mengambil possibility jungle yang bisa dia ambil untuk nantinya kembali berkontribusi untuk Smart Omega di tim fight yang akan mereka bentuk di menit-menit selanjutnya, Bude Clara. Ya, Momo manis banget dengan Detonas Welcome yang ngehentiin Renzio yang lagi muter heavy spin. Ditelen, sayangnya mereka udah gak bisa untuk nahan Momo yang terlalu dekat dengan turret juga. Udah di tengah-tengah tim Omega. Padahal itu nice counter initiation banget ya Om. Banget, itu bisa di follow up sih tadi sebenarnya. Memang dari HP pool dari Todak juga gak terlalu mumpuni. Apalagi Esmeralda tadi masih ada di bawah untuk formation. Jadi gak terlalu besar lah sebenarnya damage-nya. Dan mereka memang gak pengen komit juga tadi buat Todak. Yang lebih karena kalau bisa dapat bagus, kalau memang tumbang sih Momo ya udah kita bakal fallback juga. Ya sudah. Ya sudah gitu. Ya sudah saja ya. Tapi ada Falling Star Moon nih yang jatuh di area tengah, bintang jatuh. Tidak membuat kehancuran yang besar, hanya membuat dak-dikduk jantung yang melihat. Karena tim Omega, mereka berada dalam kondisi melakukan defense, cari space juga. Untuk Kelra ngedapetin level 11, udah bisa menyamakan Ciku. Tapi kalian bisa nih ngedapetin banyak keuntungan dari MSC Pass. Mau skin Jawhead yang Space Explorer bisa didapetin. Jadi buruan login, kumpulkan koinnya dan dapetin hadiahnya. Iya, jadi buruan sama-sama jangan sampai kelewatan. Tapi sebelum kita bahas untuk setup Lord dari kedua belah timnya, ada itemization dari kedua belah timnya nih Om Wawa. Ya, Kelra sudah mulai harus diperhatikan oleh tim Todak dengan BOD dan juga golden staffnya. Sedangkan kalau kita lihat damage yang dimiliki oleh Ciku ini sudah lebih daripada cukup. Dia udah punya Malefic Roar juga untuk pastinya bisa nge-down siapapun. Yang shutdown berhasil diterapkan membuat itu adalah bukan hal yang baik bagi seorang Ciku. Karena tabungannya ia kumpulkan langsung pecah begitu saja di tangan seorang Ryzen. Udah mulai coba untuk diberikan serangan balik oleh Todak Malaysia maju ke depan Formace. Mengobrak-abrik line out belakang itu Max menjadi momok utama yang membuat mereka berhasil mensecure ke area satu hero. Itu Max pun harus tumbang, namun dibalaskan dengan secepat di mana Formace pun gak bisa selamat. Ryzen mengamuk di area depan. Yams tidak bisa bertahan. Caknu langsung berikan follow, tapi Kelra berhasil melakukan executor dan double kill. Berhasil diamankan gitu saja oleh seorang Ryzen, membuat Ryzen hampir saja terpick off dengan damage start yang cukup menyakiti dari dirinya. Untung banget dia sempat nge-heal loh. Ya, kalau dia gak sempat nge-heal pas lagi cover steel cable, wassalam kayaknya. Tadi Ryzen itu kayak sampai pegang kepala. Wow, what a play by tim Omega. Khususnya Ryzen kali ini yang udah berada di area Lord. Ini adalah Lord yang pertama yang berhasil didapatkan oleh tim Omega di game yang kedua. Sementara kedudukannya melihat tim Todak yang agak sedikit fall off tadi, ini adalah saat atau space untuk tim Omega ngedrag gamenya untuk membawa momentumnya kembali. Dan ini momentum untuk kalian juga ngedapetin skin Transformers. Langsung login juga, lakukan draw mulai tanggal 24 sampai tanggal 7. Berarti udah bentar lagi ya. Bentar lagi nih ya, jadi buruan jangan sampai kelewatan karena skin Transformers kita lucu-lucu banget sih itu dengan adanya member-member baru ya Mawa. Roger ya kan bisa jadi dinosaurus dia, dinosaurus kecil juga. Iya ketika berubah ya, tapi ini balik lagi dari sisi yang Omega udah mulai ingin mendapatkan kompensasi tentunya ya setelah mereka berhasil mendapatkan Lord, mereka ingin ada dampak yang besar dengan adanya Lord pertama yang bisa mereka amankan, mengingat center Tara struktur bangunan center Tara Todak Malaysia masih berdiri dengan kokoh di area tersebut. Tapi ada opsi penelanan mentah-mentah terhadap satu hero Smart Omega. Momo harus mundur ke belakang, langsung diberikan begitu saja mengingat dari sisi Ryzen-nya terpisah dari kawan-kawannya membuat Omega harus kehilangan Ryzen. Namun mereka nggak mau terlalu overcommit, setelah kehilangan satu pemainnya mereka langsung reset mundur lagi. Dan Todak Malaysia pun harus memberikan space terhadap kawan-kawannya karena Lord yang pertama akan hadir. Tactical repulsion dikeluarkan gitu
begitu saja. Tidak ada wave minion penunjang. Pergerakan dari Smart Omega di area mid lane membuat dari Todak Malaysia masih bisa menahan gempuran yang diberikan dari Smart Omega di area mid lane. Luar biasa, defense dari Todak satu Lord pun gak berhasil untuk membantu Omega ngedapetin tier 1 mid lane. Ya, masih berdiri kokoh walaupun di area bottomnya harus hilang. Betul. Todak bersikukuh itu sih. Ya karena biasa kalau kita lihat satu Lord yang didapatkan ini kan habis nih semua tutorial. Biasanya ya. Biasanya. Tapi ternyata defense yang dimainkan oleh Todak ini juga cukup kuat sekarang. Apalagi mungkin Kelra ya. Kelra kalau bisa masuk dadakan ke belakang Blazing Duet ini terus dapetin 1-2 cepat. Pastinya Smart Omega mereka cepat. Buat bisa nge-wipe pemain-pemain dari Todak. Tapi tadi kalau kita lihat ini masih bisa di-hold bagi pemain Todak sendiri. Jadi hero mereka juga mau dibalikin kayaknya nih karena tim Todak udah bermain galak maju ke depan Formways. Perhitungan yang agak sedikit miss dengan adanya satu saja dan tes darah. Dia masih bisa selamat Formways tapi tidak dengan Moon. Pemain tim Omega akan membalas ini maju ke area depan. Tapi Ciku berhasil mendapatkan poin killnya. Sementara Falling Star Moon lagi dikeluarkan oleh Formways kali kedua di dalam board yang sangat panjang ini. Omega masih menyisakan Raizen menuju ke arah lini belakang. Geser kanan, geser kiri. Mau swipe kanan, swipe kiri. Tapi Todak mereka memilih untuk kembali pula. Nggak ada sasaran yang bisa untuk didapatkan oleh Raizen. Ya 1-1, mereka kehilangan satu player atau satu membernya membuat mereka dengan format 4 versus 4 nggak mau terlalu overcommit. Mereka belum mau terlalu untuk maju ke area depan tentunya main gerasak gerusuk. Mereka lebih milih untuk mundur aja ke area belakang terlebih dahulu untuk memikirkan cara untuk bisa mengamankan objektif kembali karena Lord kita yang kedua sudah mulai hadir di sebelah sisi kanan hutan dan bahkan dari sisi Smart Omega disibukkan untuk mendorong wave minion yang sempat di-manage dengan sangat baik oleh Todak Malaysia di area bottom lane dan Lordnya udah mulai mundur tapi teman-teman di rumah jangan lupa untuk ketinggalan untuk ikutin challenge di TikTok dengan hashtag #WeOwnMSC untuk mendapatkan satu buah secret lab. Yap, jedak-jeduk mungkin karena ini ada yang jedak-jeduk di area tengah Moon menjadi korban. Masuk langsung ke dalam peperangan yang kayaknya setupnya tidak diduga oleh keduanya. Ya sekarang dadakan banget tadi. Kelra balik lagi menjadi jantung untuk Smart Omega sekarang. Ya. Dia jangan sampai ke pick off karena dialah yang akan nge-burst down pemain-pemain Todak kali ini. Ya tapi Formways amazing sih. Ini Formazing. Amazing. Iya. Karena beberapa kali dia create momentum ke area belakang untuk hanya menyentuh itu mix ya. Tahan terus maju ke area depan siapapun diajar tapi Ciku. What? Ngedapetin Raizen. Kayaknya Veskanya connect deh om. Dan sekarang ditambah dengan adanya Formways yang mencoba untuk menutup dari itu Max. Falling Star sudah dikeluarkan. Kelra berusaha untuk mendapatkan nyawa dari kawanan tim Todak diusir mundur. Blessing dapat dikeluarkan Yams. Flicker kabur. Mencoba untuk kabur lagi dengan adanya Tyrant Revenge. Hafiz Spain menutup dua member dari tim Todak. Renzio mendapatkan setup yang sangat manis. Sedangkan di rally di belakang dia acak-acak oleh Formways. 1 Esmeralda. Cukup untuk memporak-porandakan pemain dari Omega. Sementara itu kita lihat betapa jauhnya Renzio bermain. Dan dia tumbang. 3-1. Ini mahal untuk Smart Omega karena Lordnya terbuka. Momo masih hidup dan bahkan Momo udah langsung mengarah ke area Lord kita yang kedua. Dan A2 Max yang masih tertidur. Di sisi lain juga dengan Renzo buat Smart Omega harus mulai hati-hati untuk mengkalkulasikan resource untuk maju ke depan. Cakdu terlalu bahaya. Di biru udah mulai di spray down begitu saja. Dan satu buah sniper langsung mengarah tubuh ke arah seorang satu hero dari Omega membuat dari Smart Omega harus kembali kehilangan satu pemainnya. Tapi kita bisa lihat juga di mana dari sisi Formways berhasil menumbangkan dari God Lane dari Smart Omega looking for more. Di mana Raizen pun gak bisa melakukan kontes terhadap Lord tersebut. Buat Todak Malaysia kembali mensecure karya Lord kita yang kedua kali ini. What a play. Todak mereka berhasil untuk mendapatkan kendali permainan di game yang kedua di menit 15. Yes. Lord mereka dapetin. Mereka pun walaupun kehilangan beberapa member, pressure-nya masih diberikan. Siapapun yang muncul dari base, keluar sedikit, disusul langsung sama Formways, diajak bantu baku hantam. Dari Raizen-nya, mau nge-split kemanapun juga, ya udah monggo. Yes. Nggak bisa, susah banget. Ini tim Todak, mereka udah kayak magerin pemain Omega. Yes, tapi buat kalian jangan mager tentunya untuk bagikan momen nobar MSC 2022 dengan upload story kalian dan tag di @MPL Indonesia tentunya karena akan ada hadiah menarik yang bakal kalian dapetin karena kita bisa lihat juga di mana Smart Omega sedang melakukan defense mekanisme terhadap Lord yang berhasil tersecure. Todak Malaysia mendapatkan keuntungan karena satu bangunan turret yang ada di area top lane milik Smart Omega berhasil mereka amankan, namun mereka terlihat tidak mau greedy dan terlalu overcommit. Setelah berhasil mengamankan satu keuntungan, mereka kembali mundur ke arah belakang dan juga coba
untuk mulai manage terlebih dahulu untuk nantinya bisa mengambil keuntungan kembali dari sisi Smart Omega. Ya Wedian, tim Todak, itemnya udah full semua Om. Dan mereka udah siap untuk keluar karena maju ke area depan dengan Yams yang membuka dengan Tara Revenge. Kabur dengan adanya Flicker, berhasil selamat dari inisiasi yang dibalaskan oleh tim Omega. Blazing Duet! Belum diakhiri rupanya mereka masih maju ke area depan. Dengan adanya Heavy Spin, gak ada yang bisa ditangkap, gak ada yang bisa dijepit. Membuat Omega melakukan setup yang berhasil dihindari oleh tim Todak. Luar biasa. Todak mereka kalau sampai tadi masih ada di tengah, mereka bisa dipunish semua. Tapi mereka memilih untuk mundur semua, totalitas mundur. Gak ada yang membalas serangan satu kali pun. Dan mereka berhasil untuk membalikan positioning yang tadi mungkin gak terlalu bagus, sekarang menjadi bagus lah. Dian, kayak semua yang dilakukan oleh Omega kayak dihindari aja. Nyeng. Gak kena. Wow, itu satu kali Wesker ya, atau sniper yang dikeluarkan dari Reynolds Apathy. Seorang Chiku langsung menyisakan setengah dari HP seorang Kelra. Buat Kelra harus mulai hati-hati sih, apalagi Kelra yang di ujung tombak dari Smart Omega. Dia sejauh ini masih bisa posisikan dirinya dengan sangat baik dengan hanya terpick off satu kali. Dan balik lagi kita bisa lihat Chakno agak sedikit sulit untuk create momentum dengan adanya 0-4-3. Dari sisi Chakno ini benar-benar susah banget untuk memberikan momentum dari sisi 2F Dragon-nya. Ya. Momen mendebarkan terus terjadi di game yang kedua. Masih unda-undi banget. Dan kalian bisa ya untuk ikutan tebak-menebak. Karena MSC lagi berlangsung, siapa yang dapat menang. Karena ini udah bisa menjadi salah satu kuncian juga ya. Pemain dari Todak diculik satu persatu. Omega, kita tengok Filipin bisa comeback itu super strong, apalagi di daerah late game. Mereka sangat kuat, tapi Todak nggak mau memberikan kesempatan itu dengan Falling Star Moon di belakang dari Omega. Mulai dihajar, dicari kelemahannya, tapi Omega, oh my god, 4 membernya berhasil selamat, kabur mundur. Itu hanyalah sebuah gertakan maut dari Formace. Yap, tepat sekali. Lord kita yang ketiga udah mulai hadir di Land of Dawn. Sudah mulai disambut hangat oleh kawan-kawan dari Todak Malaysia. Ditarik ke daerah teritorial. Masih belum ada observasi dari Chaknook Smart Omega, membuat Todak masih coba untuk menjalankan misinya. Di sisi lain Formace mengobrak-abrik, memberikan distraksi agar Smart Omega tidak melakukan observasi di area Lord Pit. Kita bisa lihat juga di mana dari sisi Renzio langsung berputar-putar dengan Heavy Speech yang menarik Formace. Formace memberikan distraction dan di follow up dengan sangat baik oleh Smart Omega, membuat Todak Malaysia diberikan space sedemikian hingga oleh Smart Omega untuk langsung mengarah ke area Lord. Setengah dari HP Lord tersisa dan Lordnya kemungkinan besar akan datang secara free, didapatkan oleh kawan-kawan dari Todak Malaysia. Wow. Nice bait tadi ya. Memang mereka merencanakan untuk mendapatkan Lordnya, tapi karena itu ada Lord yang sudah evolve, pasti agak panjang. Dan tadi Formace membeli waktu yang sangat-sangat cukup sekali. Dan kenapa bisa cukup juga itu karena semua source skill dilepaskan untuk satu orang. Blazing Duet ada di sana, Heavy Spin ada di sana. Semuanya yang penting ini Esmeralda tumbang. Dan akhirnya mereka bisa dapetin Lord Evolve, yang berarti bahwa ini seluruh turret ini bisa habis untuk Smart Omega. Melakukan push 3 lane dari tim Todak akan semakin mudah untuk mereka mencoba untuk masuk ke arah bawahnya mungkin karena masih ada tier kedua. Dan di sisi lain, Ryzen tahu betul ini bawahnya adalah salah satu laning terkuat untuk Omega yang gak mau mereka lepasin. Tapi Ryzen sudah dibaca oleh tim Todak. Ada Momo di depan sana. Dengan ada Detonas, welcome. Dilepahin, langsung nyundul ke arah belakang. Ada Yums yang dengan Tyrant Revenge yang mencari positioning. Ryzen masih bisa selamat dengan steel cable-nya. Kabur sang sesong kiri kanan. Ryzen pun mencoba untuk recall kembali pulang. Lord berhasil diatasi oleh tim Omega. Distraksi yang dikeluarkan oleh Ryzen membuat Todak gak bisa ngedapatin inhibitor lagi. Yep. Dan itu berhasil tentunya, di mana Todak nggak dibolehkan untuk masuk ke area teras rumah dari Smart Omega. Tapi satu objektif turret yang ada di area bawah menjadi momok utama dari Todak Malaysia dan berhasil disecure begitu saja. Wave minion yang ada di area bottom lane pun coba untuk mulai dipukul mundur tentunya untuk menghindari serangan yang diberikan oleh Todak Malaysia di area inhibitor turret Omega. Kali ini mereka udah mulai terisolasi karena Todak terlihat berhasil melakukan ekspansi terhadap jalur yang dimiliki oleh Smart Omega. Wave minion penunjang pergerakan dari Todak Malaysia sudah mulai masuk ke area 1 buah bangunan di area mid lane, tapi Chaknu berusaha keras untuk memukul mundur beberapa hero dari Todak Malaysia. Lagi-lagi tidak ada wave minion yang membuat Todak Malaysia harus kembali reset dan menunggu untuk nantinya bisa kembali masuk ke area objektif milik Smart Omega. Ya bayangin aja betapa keratnya ini game kedua. Todak masih nahan di area jungle Omega. Untungnya ada Ryzen yang punya mobilitas tinggi. Dia bisa ngelakuin split push, memberikan distraksi besar bagi tim Todak. Tapi seberapa lama ini bisa berjalan terus menerus Om? Karena
Sebenarnya bisa lama banget sih Glar, karena mereka punya Cloud, mereka juga punya si Cecilian. Dan sekarang Heavy Spin dikeluarkan 2 member dari tim Todak terhimpit. Yams dengan adanya Immortal dia masih bisa selamat kabur dari belakang, tapi lini belakangnya sudah diacak-acak langsung dan Silver Cable geser kanan geser kiri semuanya ke Gasra. Ciku sendirian dan tak bisa untuk bertahan lagi. Momo berusaha untuk kabur. Begitulah dengan Formase akan ini wipe out dan terjadi comeback karena ini udah menit ke-22 kalau sampai mereka tumbang. Omega akan langsung straight push and tersisa Formase seorang diri dengan melawan 4 member dari Omega. Ini kesempatan Omega untuk memenangkan game kedua kali ini. Iya, sudah mulai coba untuk bertahan hidup dari Smart Omega untuk maju ke arah depan. Tapi Todak Malaysia wipe out berhasil didapatkan oleh Smart Omega. Mereka langsung aja bisa menarik lurus dari sisi wave ini untuk langsung strike push ke arah base turret Todak Malaysia. Dan that's it will be disaster buat Todak karena gak ada lagi penjagaan terhadap base turret yang ia miliki. Satu buah bangunan yang ada di area mid lane pun berhasil dihancurkan. Heavy Spin dikeluarkan dan Smart Omega take the game yang kedua kali ini. Permainan yang begitu smart dikeluarkan oleh Omega. Wow. Nggak bisa berkata apa-apa lagi di mana Smart Omega tanpa diduga-duga bisa mengembalikan keadaan. Padahal terlihat mereka tadi